Assalamualaikum. Selamat datang di channel kami. Kisah ini diangkat dari kisah nyata kehidupan sehari-hari yang penuh tanda tanya. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar dapat terus menghibur Anda semuanya. Terima kasih. Malam itu, di sebuah arena sabung ayam ilegal di pelosok Lampung, deru suara taruhan mendominasi udara. Para penjudi bersorak, uang berpindah tangan, dan darah ayam berceceran di tanah. Namun, keseruan itu berubah menjadi kekacauan ketika suara sirene dan teriakan perintah menggema di udara. 3 pria berseragam coklat menerobos masuk. Wajah mereka penuh ketegangan. Mereka datang untuk menggerebek tempat ini. Namun, pemilik arena, seorang pria berbadan tegap dengan sorot mata dingin, tak tinggal diam. Dalam sekejap, 3 letusan senjata api memecah malam. Tubuh 3 polisi itu tumbang bersimbah darah. Di tengah kepanikan, satu bisikan menyebar di antara para penjudi yang berlarian ketakutan. Itu dia, oknum TNI pemilik arena. Di sudut terpencil Lampung, sebuah arena sabung ayam ilegal beroperasi dengan bebas. Suara riuh rendah taruhan, tawa para penjudi, dan pekikan ayam jago yang bertarung bercampur menjadi satu. Arena ini bukan tempat sembarangan, dimiliki oleh seorang oknum TNI bernama Letnan Rudi. Seorang pria berwatak keras dan tak segan menggunakan kekerasan demi mempertahankan bisnis haramnya. Malam itu, informasi mengenai arena ilegal ini telah sampai ke telinga kepolisian setempat. 3 anggota kepolisian, Bribka Dedi, Brigadir Andi, dan Brigadir Wahyu, dikirim untuk melakukan penggerebekan. Mereka masuk tanpa peringatan, berharap menangkap basah para pelaku. Saat ketiga polisi itu menerobos masuk, suasana berubah drastis. Para penjudi berhamburan, beberapa melompat keluar pagar, sementara yang lain mencoba menyembunyikan uang taruhan mereka. Letnan Rudi, yang sedang mengawasi pertandingan dari sebuah meja VIP, langsung berdiri. Matanya menyipit melihat seragam coklat yang mendekat dengan langkah cepat. "Berhenti, angkat tangan," teriak Bribka Dedi. Namun, Rudi bukan orang yang mudah tunduk. Dengan gerakan cepat, ia meraih pistol di pinggangnya. Tanpa ragu, dor, dor, dor. 3 tembakan dilepaskan. 3 polisi itu terhuyung. Darah mengalir dari tubuh mereka yang tersungkur ke tanah. Arena yang tadinya riuh kini berubah menjadi lautan kekacauan. Para penjudi yang masih ada segera kabur, meninggalkan mayat-mayat berseragam coklat di tanah becek. Letnan Rudi tahu situasinya memburuk. Dengan cepat, ia memberikan perintah kepada anak buahnya, beberapa preman bayaran dan oknum lainnya. "Singkirkan mayatnya. Jangan sampai polisi menemukan mereka di sini." Namun, di tengah kekacauan itu ada satu saksi yang melihat semuanya. Seorang remaja berusia 17 tahun bernama Arif, yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih di arena tersebut. Arif bersembunyi di balik tumpukan karung pakan ayam. Matanya melebar melihat bagaimana ketiga polisi itu tewas dalam hitungan detik. Napasnya tercekat, jantungnya berpacu. Ia tahu, jika ketahuan, nasibnya tak akan jauh berbeda. Sambil menahan gemetar, ia meraih ponselnya dan mulai merekam kejadian tersebut dari sela-sela karung. Namun, tanpa ia sadari, salah satu anak buah Rudi melihat pergerakannya. "Bos, ada bocah di sana." Arif langsung lari secepat mungkin. Ia menabrak meja, menjatuhkan beberapa botol bir, dan berlari ke arah hutan di belakang arena. Letnan Rudi menggeram marah. "Kejar dia, jangan sampai dia lolos." Beberapa pria bersenjata segera mengejar Arif, menembakkan peluru ke arah bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Arif berlari tanpa henti, napasnya memburu. Ia tahu, jika tertangkap, itu berarti kematian. Ia terus berlari hingga menemukan sebuah gubuk tua, tempat ia bersembunyi di balik tumpukan kayu. Para pengejarnya tiba beberapa menit kemudian, menyorotkan senter ke segala arah. "Bocah itu kemana?" tanya salah satu dari mereka. Suara jantung Arif berdentum keras. Ia menahan napas, berharap mereka segera pergi. Saat para pengejarnya menyerah dan kembali ke arena,
Arif tahu ia harus bertindak cepat. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi nomor darurat kepolisian. "Pak, tolong, ada polisi ditembak di arena sabung ayam di desa." Suaranya putus-putus, namun cukup jelas untuk membuat polisi di seberang terkejut. "Kami segera ke sana." Beberapa jam kemudian, pasukan polisi bersenjata lengkap mengepung arena sabung ayam. Namun, Rudi sudah kabur lebih dulu. Mereka hanya menemukan jejak darah dan barang bukti yang tercecer. Dari rekaman yang Arif berikan, identitas pelaku jelas, Letnan Rudi. Kapolres yang memimpin operasi itu mengepalkan tangan. "Kita buru dia sampai dapat." Letnan Rudi kini menjadi buronan. Polisi menyisir seluruh Lampung, memeriksa rumah keluarganya, teman-temannya, bahkan pos-pos militer yang mungkin melindunginya. Namun, Rudi bukan orang biasa. Ia punya jaringan dan ia tahu cara bersembunyi. Tapi satu hal yang ia tidak duga, Arif, bocah yang berhasil melarikan diri, kini menjadi saksi kunci. Seminggu kemudian, setelah pengejaran panjang, Letnan Rudi ditemukan bersembunyi di sebuah gudang tua di perbatasan. Polisi mengepung tempat itu. "TNI atau bukan, kau sudah membunuh polisi. Serahkan diri, Rudi," teriak seorang perwira kepolisian. Rudi mengangkat pistolnya, siap melawan sampai titik darah penghabisan. Namun, sebelum ia sempat menarik pelatuk, dor! Satu tembakan melumpuhkannya. Ia jatuh tersungkur. Darah mengalir dari bahunya. Polisi segera memborgolnya. Akhirnya, setelah malam berdarah itu, keadilan mulai ditegakkan. Arena sabung ayam dihancurkan, kaki tangan Rudi ditangkap, dan Arif mendapatkan perlindungan saksi. Namun, satu hal yang pasti, malam itu akan selalu dikenang sebagai malam di mana kejahatan seorang oknum TNI berakhir dengan darah dan pelarian yang sia-sia. Kasus Letnan Rudi menjadi berita besar. Media nasional menyorot bagaimana seorang oknum TNI bisa menjalankan bisnis ilegal dan bahkan menembak 3 polisi yang sedang bertugas. Di pengadilan militer, Rudi duduk dengan wajah tanpa ekspresi, mengenakan seragam tahanan. Jaksa militer membuka persidangan dengan bukti-bukti kuat, rekaman video dari Arif, hasil forensik, dan saksi dari beberapa penjudi yang ditangkap. Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap 3 anggota kepolisian dalam operasi penegakan hukum. Ini adalah pembangkangan, pembunuhan berencana, dan penyalahgunaan wewenang. Letnan Rudi tetap bungkam, tatapannya dingin. Namun, ketika Arif masuk sebagai saksi utama, barulah matanya sedikit berubah. Arif duduk di kursi saksi dengan wajah tegang. Pengacaranya telah menyiapkan perlindungan ketat karena ancaman terhadapnya begitu nyata. "Ceritakan yang kau lihat malam itu," perintah hakim. Dengan suara bergetar, Arif menjelaskan bagaimana ia menyaksikan Rudits menembak ketiga polisi tanpa peringatan. Rekaman video diperlihatkan kepada majelis hakim dan hadirin sidang. Saat itu, suasana ruangan menjadi hening. Bahkan beberapa anggota TNI yang hadir tampak menggelengkan kepala, kecewa dengan tindakan Rudi. Saat giliran pengacara Rudi bertanya, ia mencoba menggiring opini bahwa penembakan itu adalah aksi bela diri. "Apa kau yakin mereka tidak mengancam duluan?" tanyanya tajam. Arif menggigit bibir. "Saya yakin, Pak. Saya melihat semuanya. Mereka bahkan belum mengeluarkan senjata saat ditembak." Suasana kembali tegang. Letnan Rudi mulai tampak gelisah. Selama penyelidikan, polisi menemukan fakta mengejutkan. Arena sabung ayam itu bukan hanya dikelola oleh Rudi sendiri, tapi ada jaringan yang lebih besar di belakangnya. Beberapa oknum polisi dan pejabat daerah juga diketahui sering datang ke arena makam untuk berjudi. Hal ini membuat kasus semakin rumit, karena jelas ada konspirasi besar yang melibatkan pihak-pihak berkuasa. Namun, setelah tekanan dari media dan pihak berwenang, beberapa oknum polisi akhirnya ditangkap karena menerima suap untuk menutup mata terhadap aktivitas ilegal itu. Kasus ini menjadi pukulan besar bagi institusi hukum dan militer di daerah tersebut.
Setelah sidang panjang dan berbagai bukti yang memberatkannya, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis berat kepada Letnan Rudy. Atas tindakan pembunuhan terhadap 3 anggota kepolisian serta pengelolaan bisnis ilegal, terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Beberapa orang di ruang sidang menghela napas lega. Namun, di sisi lain, beberapa rekan Rudy yang masih setia tampak menatap Arif dengan tajam. Saat Rudy digiring keluar, ia sempat menoleh ke arah Arif. Tatapan penuh kebencian itu seakan berjanji bahwa masalah ini belum selesai. Setelah kasus ini berakhir, Arif ditempatkan dalam program perlindungan saksi. Ia dan keluarganya harus pindah ke tempat yang lebih aman, jauh dari Lampung. Namun, meski Rudy telah dipenjara, bayang-bayang bahaya masih mengintai. Beberapa minggu setelah sidang, sebuah pesan anonim masuk ke ponsel Arif. Kau mungkin telah membuat Rudy jatuh, tapi ingat, dia bukan satu-satunya. Arif menatap layar ponselnya dengan gemetar. Ia tahu meski satu orang telah dihukum, masih ada banyak oknum lain di luar sana yang ingin membalas dendam. Malam berdarah di arena sabung ayam mungkin telah berlalu, tapi perang sesungguhnya baru saja dimulai. Di dalam penjara militer, Letnan Rudy tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Ia menjalani hari-harinya dengan tenang, bahkan masih memiliki pengaruh di dalam. Beberapa napi yang juga mantan tentara tetap menghormatinya. Suatu hari, seorang pria berbadan besar mendekatinya di ruang makan penjara. Bos, orang-orang di luar masih setia. Mereka menunggu perintah. Rudy tersenyum tipis. Katakan pada mereka, anak itu tidak boleh hidup lama. Pesan itu segera keluar dari penjara, menyebar ke tangan orang-orang yang masih loyal padanya. Mereka tahu targetnya. Arif. Arif kini tinggal di sebuah kota lain, dalam perlindungan kepolisian. Nama dan identitasnya diubah, tetapi rasa was-was tak pernah hilang. Suatu malam, ketika ia baru pulang dari minimarket, ia merasa ada yang mengikutinya. 2 pria berjaket hitam berjalan di belakangnya. Langkah mereka cepat dan agresif. Arif mempercepat langkah, masuk ke gang sempit. Namun, tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeramnya dari belakang dan membekap mulutnya. Diam kalau mau selamat, suara kasar terdengar di telinganya. Arif memberontak, menendang kaki pria itu sekuat tenaga. Ia berhasil lolos dan berlari ke arah rumah perlindungannya. Teriakannya membuat para petugas segera keluar, dan 2 pria misterius itu langsung kabur. Namun, pesan mereka jelas. Mereka tahu di mana Arif berada. Setelah kejadian itu, kepolisian mulai menggali lebih dalam. Mereka menemukan bahwa Letnan Rudy bukan sekadar pemilik arena sabung ayam. Ia adalah bagian dari jaringan bisnis ilegal yang melibatkan beberapa pejabat, oknum polisi, bahkan orang-orang di dalam militer. Ini lebih besar dari yang kita duga, kata Kapolres. Kalau kita tidak bergerak cepat, anak itu bisa mati kapan saja. Keputusan besar pun diambil. Arif harus keluar dari Indonesia. Dengan bantuan perlindungan saksi internasional, Arif dipindahkan ke negara lain dengan identitas baru. Ia kini hidup sebagai seorang pelajar biasa di sebuah kota kecil di Asia Tenggara. Namun, meskipun jauh dari Indonesia, ia tetap dihantui oleh masa lalunya. Setiap orang asing yang terlalu lama menatapnya, setiap suara langkah kaki di malam hari, selalu membuatnya berpikir, apakah mereka sudah menemukanku? Sementara itu, di Indonesia, kepolisian dan TNI terus membersihkan jaringan Rudy. Beberapa pejabat dan oknum yang terlibat mulai ditangkap satu persatu. Namun, di balik semua itu, seseorang yang lebih besar, lebih berkuasa, masih mengendalikan permainan ini dari bayang-bayang. Letnan Rudy mungkin telah dikalahkan, tetapi perang melawan kejahatan belum selesai. Dan di suatu tempat jauh dari tanah airnya, Arif masih hidup dalam bayangan, menunggu saat yang tepat untuk kembali dan mengungkap kebenaran yang lebih besar.